Annyeonghaseyo, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Balik lagi di RPUL nih. By the way, mohon maaf dulu nih sebelumnya ya. Jadi suaranya ini agak-agak beda ya, agak-agak bindeng karena baru banget sembuh flu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini masih bisa ngomong nih, udah bagus nih. Jadi jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi nonton nih buat jaga kesehatan biar nggak kayak begini. Dan di RPUL kali ini, di episode kali ini nih, kita bakal ngebahas soal yang sempat di-request sama beberapa teman-teman di Instagram ya, yaitu kita akan bahas soal drama-drama yang pernah diperankan oleh EXO dan member-member EXO. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita mulai bahas soal drama-dramanya EXO, kita bahas dulu nih soal berita EXO belakangan ini. Yang pertama nih ada Uri leader Suho yang udah mulai nih musikalnya yang bernama Mozart. Setelah beberapa tahun akhirnya comeback lagi nih ya sebagai musical actor Kim Junmyeon. Ya semoga aja lancar-lancar ya, karena tuh musikal ini tuh bakal ada sampai tanggal 22 Agustus kalau nggak salah ya di Korea ya. Semoga Bapak Kim Junmyeon sehat-sehat aja nih, karena kan bulan Juli ini kan bakal comeback nih EXO ya. Nah, jadi tuh kemarin-kemarin sempat ada press conference untuk musikal Mozart ini ya, ada Suho-nya juga. Nah ada satu jurnalis nih yang nanya, gimana nih persiapan comebacknya EXO gitu kan. Pertanyaannya ini kan rada OOT banget ya, out of topic banget ya, karena ini kan press conference untuk musikal Mozart, bukan untuk comeback EXO kan. Nah Suho nih dengan bijaknya, dengan santainya dia menjawab kayak intinya tuh kayak, halo thank you atas pertanyaannya, tapi ini tuh agak kurang sesuai sama topik hari ini ya. Tapi buat yang pengen tahu ya, comeback EXO nih persiapannya lancar-lancar aja, jadi tungguin aja, gitu bilangnya. Terus kita juga ada berita dari Lay yang juga main film nih yang berjudul No More Bets. Nah ini film Mandarin ya, film China ya, tayangnya tuh tanggal 11 Agustus nanti. Cerita itu si Lay itu jadi programmer yang mencoba kabur atau mencoba lari dari perusahaan penipu atau scam. Nah sempat ada beberapa preview atau behind the scene, cuplikan behind the scene itu ya untuk filmnya Lay ini ya, dan agak menegangkan ya, karena kayak Lay-nya itu kan jadi kayak orang yang pinter banget gitu loh, tapi itu lawannya itu, antagonisnya itu tuh menggunakan kekerasan gitu. Semoga aja tayang di Indonesia ya biar kita bisa nonton ya. Next masih soal film, Uri Dio nih yang habis ngerilis video trailer terbaru nih dan beberapa foto-foto terbaru untuk filmnya yaitu The Moon. Dan sepertinya sih akan tayang di Indonesia, cuma tanggalnya belum tahu ya. Jadi siap-siap aja EXO-L, siap-siap aja nih Dandanis. Bakal seru banget sih. Dan masih soal Dio nih, Dio tuh kemarin sempat terlihat nonton konsernya Bruno Mars di Korea. Dan ini tuh seru banget gitu loh konser Bruno Mars ini, kayak dia tuh idolnya para idol K-pop ya gak sih? Karena banyak banget idol-idol K-pop, artis-artis kayak aktris, aktor juga pada datang nonton Bruno Mars. Kayak sempat ada Suyong, terus sama Jung Kyung Ho, terus juga ada Le Sserafim, terus juga banyak banget kan. Bahkan member EXO juga ada yang datang kayak Dio dan juga Kai. Dan kocaknya tuh sempat ada satu OP yang ketemu Dio nggak sengaja gitu kan, bubaran konser. Nah dia tuh kenalin, ini Dio nih, dia minta tanda tangan tapi nggak bawa pulpen. Akhirnya dia pakai lip tint. Terus dia nanya, ini beneran nih nggak apa-apa pakai lip tint? Akhirnya lip tintnya tuh dipakai buat tanda tangan Dio gitu, kayak di satu kertas sama brosur gitu deh. Kocak banget. I mean kayak orangnya juga kayaknya nggak nyangka kalau bakal ketemu Dio gak sih? Selanjutnya ada berita dari EXO SC atau EXO Seven Channel nih yang bakalan perform di Waterbomb Festival in Japan. Nah festival itu tanggal 29 Juni nanti di Belluna Dome. Kalau nggak salah itu tuh tempat yang sama kayak pas EXO fan meeting yang EXO The Best ya. Dan juga selain itu mereka akan datang ke Bangkok nih untuk back to back FanCon tanggal 5 Agustus 2023. Ya ampun, tanggal cantik lagi ya say, itu pas ultah EXO-L. Oh my god. Ada yang berencana buat datang ke Bangkok juga kan nih. Selanjutnya nih ada Chen Baekhyun Min versus SM Entertainment nih yang akhirnya mencapai kesepakatan bersama ya, yang dramanya sempat berapa seri itu ya kemarin itu ya. Dan SM tuh bilang mereka minta maaf karena menimbulkan kekhawatiran dan juga udah menyelesaikan kesalahpahaman nih. Ya semoga aja sih ini keputusan yang terbaik ya bagi Chen, Baekhyun, Min dan member-member EXO. Ya semoga nggak ngadi-ngadi lagi ya, tolong ya SM ya. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, karena EXO akhirnya bakalan comeback nih dengan full album, yaitu dengan judul Exist yang akan dirilis tanggal 10 Juli 2023. Dan tuh sempat ngerilis
pre-release track dulu nih. Kemarin tanggal 12 Juni ya, lagu Let Me In. Itu aku juga udah reaction MV-nya. Kalau misalnya ada yang belum nonton, silahkan ditonton, ada di channel aku. Dan juga nih bakal ngerilis lagi MV pre-release track kedua, yaitu Hear Me Out tanggal 30 Juni nanti. Siap-siap ya guys ya. Dan seperti biasa pasti kan ngerilis poster schedule juga dong. Nah itu juga udah dirilis nih. Jadi siap-siap nih untuk pantengin sosmed-sosmednya EXO. Dan seperti biasa sebelum mewujud detail albumnya rilis gitu ya, udah dibuka dulu nih pre-order ya. Jadi ini EXO udah mecahin rekor bahkan ya untuk album pre-order penjualan tertinggi dalam 24 jam di K-Town For You. Udah terjual 241.000 lebih album. Wow. Dan juga dalam 1 minggu pertama nih, first week salesnya udah ngumpulin lebih dari 462.000 album pre-order. Wow. Dan yang gak kalah mengejutkannya lagi, EXO ini tuh jadi brand ambassador untuk brand lokal Indonesia nih, yaitu Scarlett ya. Dan 8 member, bukan cuma satuan nih, bukan ketengan nih. Apakah akan didatangkan seperti star ambassador sebelumnya? Kita tunggu aja ya guys ya. Oke, langsung aja kita bahas soal RPUL kali ini nih. Topiknya yaitu tentang drama-dramanya EXO. Bukan drama yang negatif ya, drama as in drakor. Nah ini aku bahas soal dramanya dulu ya, bukan film. Jadi film tuh nanti lagi. Kita bahasnya dramanya dulu ya. Siapa tahu nih ada baby EXO-L atau yang baru jadi EXO-L nih yang belum tahu atau belum sempat nonton drama-dramanya EXO nih. Aku kasih tahu nih list-list drama-dramanya EXO. By the way ini part 1 ya, karena akan lumayan panjang sepertinya ya. Yang pertama ini adalah yang pasti wajib banget untuk dibahas. Yes, betul sekali, yaitu EXO Next Door. Ini tuh drama tapi lebih ke web series sebenarnya ya, karena ditayanginnya bukan di TV, tapi itu di website atau streaming platform gitu ya. Dan ini tuh web series tahun 2015 dan menjadi salah satu most popular web series atau web series paling populer di Korea dengan 50 juta views. Nah, web series ini menampilkan Moon Ga-young dan juga member-member EXO nih sebagai boyband gitu ya. Di sini ceritanya ya menjadi karakternya mereka sendiri tapi versi fiksi gitu. Dan genrenya ini tuh romance komedi atau romcom ya, dan ada 16 episode. Nah, tapi itu satu episode ya nggak lebih dari 15 menit alias emang pendek-pendek aja. Dan OST dari web series EXO Next Door ini adalah lagunya Baekhyun yang berjudul Beautiful atau Dugun Goryo ya. Aduh itu enak banget lagunya. Nih aku kasih tau dulu sinopsisnya nih ya. Aku akan coba sebisa mungkin untuk nggak spoiler, tapi ini aku bacain sinopsisnya aja biar kebayang nih ceritanya tentang apa sih. Jadi ada seorang gadis bernama Jiyeon Hee ya yang diperanin oleh Moon Ga-young. Dia tuh kayak super pemalu dan juga introvert, dan ini masih usia 23, masih gadis banget ya, masih muda ya. Dan dia tidak pernah dating atau nggak punya experience dating sama sekali ya. Kalian pasti udah nonton notice banget kan, dia tuh sering banget ngeblush yang parah banget kayak kepiting rebus gitu ya, merah banget ya. Dan dia tuh akan ngeblush kalau ngomong ke orang yang dia suka gitu. Nah suatu ketika nih ada 4 orang laki-laki tampan ya, yaitu member-member EXO nih yang pindah ke rumahnya sebelahnya Jiyeon Hee alias jadi tetangganya si Jiyeon Hee ini ya. Dan terkejutlah nih kalau ternyata 4 orang itu adalah Chanyeol, Dio, Baekhyun dan juga Sehun, yaitu member-member dari EXO. Yang which is adalah boyband favoritnya si Jiyeon Hee ini. Bayangin aja, bias pindah jadi tetangga kita. Nah kayak gitu. Nah mereka ini kayak semacam menggunakan jasanya Jiyeon Hee ini untuk ngebersihin rumahnya nih secara part time nih pas libur musim dingin. Dan karena itulah si Jiyeon Hee ini menemukan kalau Chanyeol ini adalah teman masa kecilnya yang menghilang gitu ya, yang tiba-tiba ditemukan lagi di masa depan nih. Dan juga cucu dari pemilik rumah itu. Ya seiring berjalannya cerita ya intinya tuh si Jiyeon Hee ini tuh terlibat cinta segitiga dengan Chanyeol dan juga Dio. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Nah kalau menurut aku nih, ini personal review ya, alias ini karena aku udah nonton, aku mau ngasih tahu review dari aku gitu ya. Kalau menurut aku sih kayak ini ceritanya tuh remaja banget gitu loh, kayak kamu kalau baca Wattpad ya kayak begitu gitu. Dan sangat ketebak ceritanya. Jadi kalau misalnya kalian suka romcom atau suka yang emang yang nontonan yang ringan, ini cocok banget sebenarnya. Dan web series ini tuh bikin Chanyeol memenangkan 2015 8th Korea Drama Awards untuk Best New Actor dan Hallyu Star Award. Yang kedua, ini adalah web series juga nih ya, tahun 2015 juga, yaitu berjudul Falling for Challenge ya. Kalian sudah tahu kan ini dramanya siapa ya. Web drama atau web series ini tuh dibintangin oleh Kim So Eun yang nanti
berperan sebagai Banhana dan juga Kim In Sok atau Xiumin nih yang sebagai Na Dojon. Nah, itu web dramanya dibikin sama perusahaan Samsung ya. Dan Falling for Challenge ini menjadi salah satu dari web drama yang paling banyak ditonton di Korea nih dengan lebih dari 24 juta views. Dan genre untuk Falling for Challenge ini juga kurang lebih mirip-mirip sama EXO Next Door ya, kayak romance, drama, ada komedinya juga. Dan cuman 6 episode nih. Falling for Challenge juga ada OST yang nyanyiin sama member EXO ya, yaitu You Are The One yang nyanyiin sama Xiumin nih, pemeran utama dari web series ini. Buat yang penasaran sinopsisnya nih aku kasih tahu ya. Jadi di drama Falling for Challenge ini nih, Xiumin tuh berperan sebagai Na Dojon, namanya Dojon nih ya, yang kerja sebagai Piero atau badut gitu ya, secara paruh waktu atau part time, karena dia seneng lihat orang tuh bahagia, seneng bikin orang senyum gitu. Sedangkan nih Banhana atau pemeran utama wanitanya nih yang diperanin sama Kim So Eun, dia tuh adalah seorang perempuan yang bermimpi pengen bikin usaha food truck. Nah, dua-duanya itu ketemu di kayak semacam UKM di kampus gitu ya, atau klub hobi kampus nih yang sama-sama sering mereka datengin, yaitu One Plus namanya. Dan disitulah ceritanya dimulai. Aku juga mau kasih personal review untuk Falling for Challenge. Nah, ini juga sama ya, namanya kalau romcom ya tontonannya ringan gitu kan, nggak yang bikin mikir, nggak yang bikin deg-degan sampai gimana. Dan ya cocok banget buat dibuat santai. Dan aku kaget karena Xiumin nih bagus aktingnya di Falling for Challenge, kayak ya kelihatan natural aja, kayak ya udah emang anak kuliahan gitu yang ingin mencapai apa yang diinginkan gitu. Dan karena drama ini Xiumin itu menang 4th Apan Star Awards ya untuk Awards SNS Web Drama. Wow. Tadi kita udah ngomongin soal web drama ya. Sekarang kita ngomongin soal TV drama atau drakor TV gitu ya. Ini sangat-sangat terkenal lah ya, yaitu Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo. Ini tuh drama tahun 2016 ya. Ini tuh dari novel bahasa Mandarin atau novel Chinese yang berjudul Pupu Cingxin. Dramanya tayang di SBS slot Senin Selasa. Genrenya ya seperti kita terlihat ya, historical, romance, fantasy, melodrama, time travel kayak gitu. Dan salah satu cast dari Scarlet Heart ini adalah Byeon Baekhyun ya. Ini adalah debut actingnya Baekhyun ya di drama di TV gitu. Dan dia jadi Prince ke-10 atau pangeran ke-10 yang bernama Wang Eun. Jadi tuh ini pangeran yang emang sifatnya jahil, terus juga playful. Dan dia ini jadi teman pertamanya Haesu atau pemeran utama wanita di drama ini. Total episode-nya ada 20. Ya banyak, tapi justru saya mau lebih. Dan salah satu yang mengisi OST untuk drama ini adalah Chan Baekhyun Xiumin ya, dengan lagu For You. Oke, buat yang belum tahu, ini dia sinopsis dari Scarlet Heart. Jadi tuh suatu ketika tiba-tiba ada ini gerhana bulan total gitu ya. Seorang wanita berusia 25 tahun nih di abad ke-21, yaitu Go Ha-jin yang diperanin oleh IU ya atau Lee Ji-eun, tiba-tiba ini time travel ke tahun 941 nih, zaman Goryeo. Dan dia tuh pas udah time travel tuh badannya tuh dia masuk ke badan seorang wanita bernama Haesu. Dan cerita itu sebenarnya dia naksirnya sama prince ke-8 yaitu Wang Wook yang diperanin sama Kang Hanel, tapi akhirnya kayak menjalin hubungannya sama Prince Wangso nih ya, atau Prince ke-4 yang diperanin sama Lee Jun-ki. Jadi tuh emang sebenarnya ini cast-nya tuh gila-gila banget tau di drama ini. Kayak ada Kang Hanel, ada Jisoo, ada Lee Jun-ki, ada Baekhyun. Pokoknya isinya tuh emang cakep-cakep semua. Kayak disuruh milih nih mau prince yang maneh nih. Nah jadi tuh si Wangso ini atau si Lee Jun-ki ini tuh kayak emang ceritanya tuh prince yang paling misterius gitu ya, karena pakai topeng sebelah gitu. Ini tuh nggak cuman romcom menye-menye doang, tapi juga ada politiknya, ada perebutan tahta, ada pengkhianatan kayak gitu-gitu juga. Dan personally aku butuh banget season 2 karena momennya IU sama si Lee Jun-ki ini tuh kayak kurang banyak, karena tuh di dramanya tuh kebanyakan apa ya, menurut aku nih banyak banget konflik yang kayak bikin gregetan, seru. Jadi kayak we need more. Dari segi story tuh bagus banget. Dan Baekhyun nih walaupun bukan jadi pemeran utama gitu ya, tapi tuh aktingnya tuh bisa
menyaingi aktor-aktor yang ada di situ. Dan ini tuh salah satu drama yang menurut aku tuh berkesan banget sih buat aku. Kayak gila bagus banget deh. Malah OST-nya juga bagus-bagus semua ya gak sih? Nah drama ini bikin Baekhyun nih memenangkan SBS Drama Awards yang di tahun 2016 ya dengan New Star Award. Kalau kalian paling suka sama Prince yang mana nih guys di Scarlet Heart? Komen-komen. Next kita bakal bahas soal drama di tahun 2017 yaitu The Universe Star. Nah ini tuh adalah television drama atau drama TV yang dibintangi oleh Suho dan juga Ji-woo. Dan itu menjadi salah satu dari Tricolor Fantasy drama dari MBC dan juga Naver. Yaitu emang mereka tuh bikin kayak drama trilogi gitu. Nah salah satunya itu adalah ini The Universe Star. Genrenya adalah romance, fantasy, komedi dan terdiri dari 6 episode aja. Salah satu OST untuk drama ini dinyanyiin sama Suho nih featuring sama Remy yang berjudul Starlight atau Naje Tunenbyol. Ceritanya nih Universe Star ini tuh adalah kisah cinta antara seorang ini ya penulis lagu dan penyanyi yang sangat berbakat yaitu bernama Wooju, yaitu diperanin sama Kim Junmyeon atau Suho, dan juga seorang wanita nih bernama Byul yang diperanin sama Ji-woo nih. Dia tuh murid masih berumur 19 tahun sebenarnya ya, tapi tuh dia tiba-tiba jadi kayak Grim Reaper atau malaikat pencabut nyawa nih karena meninggal di suatu kecelakaan. Jadi ini adalah kisah cinta antar dimensi ya pemirsa ya. Dan menurut aku pribadi tuh drama ini tuh lumayan bisa ditebak lah ceritanya ya. Jadi kayak buat yang ngebiasin Suho nih, menurut aku ini sangat cocok tuh ditonton ya karena banyak banget momen-momen yang Suhonya tuh boyfriendable abis. Next masih soal Suho, jadi Suho ini banyak banget acting ya di tahun-tahun ini ya. Di tahun 2018 Suho ini tuh membintangi drama yang bernama Rich Man. Nah Rich Man ini adalah TV drama ya, drakor di TV gitu, yang dibintangi oleh Kim Junmyeon, terus ada Ha Yeon Soo, ada Oh Chang Suk, dan juga ada Kim Ye Won. Nah Rich Man ini adalah remake dari dorama atau drama Jepang tahun 2012 yang namanya Rich Man Poor Woman. Genrenya sama, romcom atau romance komedi, dan ditayangin di TV MBN dan juga Dramax. Total episodenya ada 16 dan ceritanya itu tentang seorang programmer pinter nih, jenius nih bernama Lee Yu Chan yang diperanin sama Suho nih. Lee Yu Chan itu kayak laki-laki yang jenius tapi tuh dingin gitu ya tipe-tipenya ya. Dan dia tuh juga punya kekurangan, yaitu tuh dia nggak bisa ngenalin muka orang. Dia tuh nggak bisa inget muka orang yang pernah dia temuin gitu. Nah setelah jadi programmer, si Yu Chan ini tuh juga jadi CEO di perusahaan IT yang dia bangun sendiri, yaitu Next One. Nah berkat perusahaan itu si Yu Chan tuh jadi kaya raya banget lah ya. Nah sementara itu nih pemeran wanitanya yang bernama Kim Bora diperanin sama Ha Yeon Soo, digambarkan sebagai seorang gadis yang pinter nih dan ingatannya tuh tajam, kebalikannya dari Suho. Pokoknya dia tuh emang kebanggaan dan harapan keluarga lah ya. Jadi si Bora ini tuh dari Jeju, ini anak rantau ya, dan dia akhirnya memutuskan untuk kuliah di Seoul dan kerja di Next One. Dan akhirnya ya ketemu Yu Chan nih yang diperanin sama Suho, dan akhirnya ceritanya berlangsung lah dari sana. Dan menurut aku pribadi ya beberapa part di dramanya itu tuh agak slow burn gitu loh pace-nya. Jadi kayak aduh bisa cepetan gak? Ayo gregetan nih, ayo gitu loh. Tapi ya Suhonya ganteng ya dong. Dan juga banyak meme atau muka-muka derp Suho nih yang terbit gara-gara drama Rich Man ini. Kalau menurut kalian gimana guys Rich Man? Next masih soal Suho, ya Suho lagi. Kita akan bahas soal drama tahun 2020 yaitu How Are You Brad. By the way trivia ya, ada fun fact. Jadi tuh How Are You Brad ini sebenarnya udah selesai syuting tahun 2016, tapi tayangnya akhirnya 2020. Dan itu sebenarnya adalah web drama ya, bukan drama TV gitu, dan hasil kolaborasi dari Korea Selatan dan juga China. Dan tahun-tahun 2016-an itu kan lagi ini banget ya, China dan Korea ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa akhirnya tayangnya terlambat banget. Nah, web drama ini dibintangi oleh Suho atau Kim Junmyeon dan juga Lee Seong. Genre untuk drama ini adalah romance fantasy dan tayangnya itu di platform streaming Season. Episodenya dikit, cuman 5 episode, dan ada OST yang dinyanyiin sama Suho sendiri nih, yaitu yang Sedan Sogu. Sinopsisnya seperti ini guys. Jadi ceritanya tuh ada seorang wanita bernama Mire ya, diperanin sama Lee Seong ini. Nah tetangganya ini tuh kayak punya bakery atau toko roti yang terkenal banget, kayak tiap hari tuh ada aja yang ngantri di depannya. Nah rumor mengatakan kalau bakery ini tuh jadi terkenal atau populer kayak gitu karena ada Dou. Dia tuh seorang baker dan juga dia punya resep rahasia.
Do-won itu diperanin sama Suho. Jadi Do-won itu selalu mikirin cinta pertamanya ini nih saat bikin roti. Jadi tuh sambil bikin roti sambil mikirin cinta pertamanya gitu. Nah itulah kenapa roti buatannya tuh selalu enak. Nah kalau si Mirei ini dia tuh sebenarnya adalah penulis variety show ya. Dia juga kayak terkenal ramah, suka bantu tetangga-tetangganya, tapi tuh dia juga serius dan juga workaholic gitu. Nah dua-duanya sama-sama punya masalah sendiri lah ya. Jadi tuh si Do-nya itu punya trauma sama keluarganya sendiri, terus si Mirei-nya juga kayak frustasi karena impian-impiannya susah banget nih terrealisasi. Ya intinya tuh kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya tuh kayak mereka ketemu dan ya cerita berjalan dari situ. Dan menurut aku pribadi ini kayak bukan my cup of tea gitu sih. Mohon maaf ini by the way objektif ya, karena kayak bukan berarti karena yang main Suho aku bakalan suka gitu. Suka sebenarnya sama Suhonya, tapi segi cerita aku agak kurang srek gitu. Tapi untuk pecinta romance komedi, ya ini tuh cocok banget sebenarnya. Yang aku suka dari drama ini sebenarnya OST ya, itu OST-nya enak banget yang Sedan Sogu. Nah, kalau kalian udah nonton belum nih How Are You Brad? Wow, lumayan panjang episode kali ini. Kita lanjutin aja kali ya di episode selanjutnya, di part selanjutnya, karena EXO itu banyak banget meranin drama dan juga film ya. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Kalau misalkan kalian suka dengan episode kali ini, boleh dong di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu nih ada yang pengen cari tontonan nih selama mungkin ada yang lagi liburan atau mungkin lagi bosen. Nah silakan di share, boleh. Kalau misalkan kalian mau komen ide bahas soal ini nih juga boleh banget. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Ya semoga di episode selanjutnya bindeng saya sudah kelar ya Yorobun ya. Oke deh, segitu dulu untuk episode RPWL kali ini. Thank you for watching. Annyeong eri, sarang aja.